Halo semua, kembali saya Axel dan kali ini saya akan melakukan review dari MG ES EV ya. Jadi ini adalah MG station wagon tapi dia EV. Nah, kalau kalian ingat MG itu pernah bawa MG5 ya, MG5 GT yang versi EV juga yang wagon. Nah, 3 tahun lalu ya. Nah, ini kemungkinan yang akan dijual sama MG Indonesia. Nah, di Thailand memang namanya adalah MG ES EV, tapi kalau di negara lain seperti di UK contohnya, itu dia dikenal sebagai MG E5. Nah, dari tampan depan dia seperti ini ya, tidak ada grill, dia cuma ada buat ini ya, radiator. Ini udah ada adasnya ya di bagian bawah sini. Nah, di sini dia untuk pengecasan ada di bagian depan sini. Kita tinggal pencet. Dan ini untuk pengecasannya dia masih mode normal ya. Nah, ini untuk chargernya. Ya, ini mode normal ya, yang bisa kita pakai langsung di SPKLU. Nah, untuk satu kali ngecas mobil ini bisa berjalan 412 km dan itu dia pakai ratingnya ada NEDC. Nah, kapasitas baterainya adalah 51 kWh. Sudah ada kamera depan ya. Ini kamera 360. Di sini dia ada aksen chrome ya. Nah, dia grill di atas ini hitam dengan chrome. Nah, untuk lampu dia ada DRL di bagian sini. Untuk lampu besar diapit dari proyektor ya. Ini udah LED harusnya. Lampu jauh dari sini. Tapi lampu sen sayang masih halogen. Nah, untuk mesinnya, nah ini dia tenaganya adalah 177 HP, torsinya adalah 280 Nm dan ini mobil listrik, jadi dia bisa diraih dari RPM 0. Nah, ini dia rapi ya. Jadi di sini untuk aki dan fuse-nya tertutup. Jadi kita cuma bisa ngakses buat minyak rem, coolant sama wiper. Tapi di sini dia untuk ruang mesin udah dicat dan juga sudah ada peredamnya ya. Nah, itu adasnya ada di bagian depan juga ya. Nah, mobil ini belum dijual, tapi mungkin tahun ini bisa jadi sudah akan dijual nanti ya. Nah, untuk harga di Thailand nanti saya tulis di video ini ya. Nah, untuk peleknya dia pakai ban Maxxis ya, Maxxis Premita 5. Ini dia two tone polish model seperti ini dengan ukuran sebesar 21550 R17 ya bannya ya. Roda depan udah cakram dan ini dia cakep banget untuk warna silvernya, cakep banget menurut saya. Dia ada roof rail di bagian atas, tapi dia belum ada sunroof ya, belum ada sunroof. Nah, untuk spion dia modelnya seperti ini, sudah ada LED sign di spion. Dia di sini juga ada untuk kamera sampingnya ya. Untuk door handle di sini dia lengkap dengan akses smart key, model pencet. Dia untuk handle bagian atasnya chrome, bagian bawahnya dia sewarna body. Nah, untuk joknya, nah ini dia elektrik ya. Untuk yang driver dia ada untuk recline ya, untuk sliding. Kemudian ada inclination ya ini. Oh, ini head adjuster ya. Ini udah ada head adjuster. Dan untuk transmisinya dia single gear ya. Dia ada footrestnya di sana. Di sini ada tuas untuk ngebuka kap mesin. Di sini ada untuk headlamp leveling. Ini bahannya dia kayak bahan-bahan denim ya. Dan ini dia jahitannya warna biru. Ini dia warnanya silver ya. Silver. AC-nya dia juga ada warna biru-birunya. Nah, untuk door trim di bagian depan ini plastik ya. Di sini dia bahannya piano black di bagian sini dengan aksen warna biru. Door handle-nya dia warna silver ya. Power door lock ada di bagian sini dan untuk power window-nya dia udah ini all auto ya biasanya ya. Karena kalau saya pegang-pegang dia bisa diturunin semua. Dia ada electric mirror plus electric brake ya. Udah ada window lock ya. Dan power door lock-nya tadi dari atas. Ini bahannya dia denim ya, bahan denim dengan jahitan warna biru. Dan ini dia ada cup holder, door pocket dan speaker. Untuk bahan dashboard ini masih plastik ya bahannya. Kita coba masuk ke dalam. Nah, untuk speedometernya ini dia kebetulan ini lagi mati ya. Jadi kita nggak bisa lihat untuk MID-nya. Cuma kalau saya lihat gambar-gambarnya dia model displaynya itu mirip-mirip sama MG ini ya, MG HS modelnya ya. Dia ada display digitalnya di bagian tengah sini. Nah, untuk setirnya ini familiar ya. Ini semua MG pasti mirip-mirip setirnya. Jadi modelnya seperti ini. Dia ada untuk audio steering switch, lengkap dengan stick track, mute, butuh teleponi, dan dia ada mode source. Di sini dia juga ada buat ngatur MID, favorite menu, dan di sini ada untuk ngatur voice command. Untuk setirnya ini dia perforated leather di bagian sini, tapi di bagian atasnya dia leather yang normal. Ini dia jahitannya warna hitam ya. Dia udah flat bottom, ini warna hitam. Dan untuk pengaturan setir dia tilt dan udah teleskopik ya. Dan ini teleskopiknya jauh banget. Ini oke banget buat nyetir kalau menurut saya. Di sini untuk pengaturan lampu
dia udah auto ya, nih udah auto. Dan ini masih bisa oh nggak bisa ya, ini stay di auto ya. Ada untuk ngatur untuk fog lamp belakang, dia untuk lampu seinnya dan lampu jauh dari sini. Dan ini dia ada untuk lane keep ya, dia udah ada lane keep. Nah ini dia ada untuk ngatur cruise control, dan ini dia udah adaptif ya kebetulan, karena tadi dia ada adasnya, jadi dia udah adaptif. Untuk wiper dia masih intermittent ya, intermittent biasa ya, belum auto. Nah wipernya untuk head unitnya ini dia modelnya memang mirip-mirip sama MG4 EV ya. Jadi di sini dia udah untuk pengaturan Apple CarPlay dan Android Auto, ada untuk informasi ngecas ya. Ini kita bisa lihat nih buat sisa baterai, buat range-nya kita bisa lihat, dan ini juga kita bisa atur buat pengecasannya nih seperti apa. Nah ini ada discharge setting juga, ini kita bisa atur. Bahkan ini biasanya dia ada untuk ngatur kita mau ngecas mobil ini batasnya berapa persen. Jadi istilahnya seperti kayak di HP itu kita ada namanya untuk optimize battery supaya menjaga battery health-nya ya, kalau kata saya ya. Nah sayangnya ini karena mobilnya dimatiin, jadi kita nggak bisa ngakses lebih jauh. Ini ada untuk radio, untuk AC. Nah sayangnya ternyata AC-nya ini dia belum auto climate, jadi dia masih AC single zone biasa, belum auto ya tadi ya. Jadi di sini dia cuma untuk ngatur suhu aja di sini. Tapi untuk mengatur arah semburan, untungnya dia udah lengkap ya. Ada untuk sirkulasi udara di bagian sini. Nah kalau kita geser lagi, tadi ada menu AC, telepon, ada untuk vehicle. Nah vehicle ini dia untuk ngatur pertama adalah untuk driving assist-nya, untuk ADAS-nya. Pertama dia ada untuk lane assist, jadi ini untuk ngejaga di jalurnya. Overspeed alert, speed control, traffic jam assist. Traffic jam assist ini berarti dia udah sepaket sama ACC-nya. Jadi kalau misalnya lagi macet dia bisa ngikutin ya. Dan dia ada front collision assist atau pre collision warning. Terusnya ada dong convenient sama lightning. Cuman ini karena mobilnya dimatiin jadi kita nggak bisa buka. Lalu di sini dia ada untuk ngatur kamera 360, untuk lihat kamera 360, ada menu folder, settings. Nah settingsnya ini kita bisa lihat ada general setting. Ini buat ngatur background ya, dark atau light. Kalau light itu seperti ini. Nah ada bahasa, pengaturan jam ya, Bluetooth, volume setting. Nah ini untuk volume kita bisa atur, dan dia ada untuk speed volume compensation. Ini bisa diatur ya, jadi kalau seiring kita mobilnya lagi kenceng, dia volumenya akan ikut naik. Ada EQ dan soundstage. Ada pengaturan sistem, ini untuk update juga bisa dari sini. USB storage, user manual, dan ada untuk emergency contact. Jadi ini kalau seandainya terjadi sesuatu ya di jalan, jadi kita bisa menghubungi yang tertera di sini ya. Lalu di sini ada untuk energy management ya, ini untuk pengaturan pusat energi ya. Ini sama aja sebenarnya. Ada call center dan user manual, dan dia ada 4 tombol cepat ya. Ada untuk settings, ini buat ke media ya, di media. Terus ada telepon, sama buat ke kamera 360. Tetap ada tombol fisik, ini buat ngatur AC tadi ya. Front and rear defogger ada di bagian sini. Matiin AC dari sini, home, dan tombol volume. Tapi ini fisikal ya, ini saya cukup suka karena dia fisikal. Nah kalau dia di slide nih, kita coba lihat ya, bisa di slide apa tidak. Oh masih bisa di slide ya. Nah di sini ada untuk ngatur vehicle stability control, Bluetooth, brightness, media volume, dan phone volume. Dan ini keren ya, ini ala-ala iPhone nih kalau menurut saya, dari segi tampilannya cukup keren menurut saya. AC dia modelnya seperti ini, tadi ada aksen biru-birunya ya, lampu hazard di sini. Start stopnya ngumpet di bagian sebelah sini, ini warna silver ya. Nah di sini dia ada untuk mode driving, mode berkendara dari sini. Ada mode KERS. Nah KERS ini lebih ke arah regenerative brakingnya. Nah untuk di sini dia transmisi mode putar, dia kalau P dipencet. Kalau kita mau ke drive berarti kita ke kanan. Kalau kita mau mundur kita ke kiri. Kalau kita mau netral kita tinggal pencet, biasanya setengah. Park kita tinggal pencet. Nah, sudah electric park brake dengan auto hold ya. Dan ini dia lapisannya warna hitam, di sini warna silver frost. Nah, di sini dia juga ini ya, dia cup holder ada 2 buah ya. Oh ya, tadi di bagian sini juga ada buat, nah ini ada buat USB ya. Jadi ada USB 2 buah, yang sebelah kiri itu buat ke head unit. Ada power outlet 12 volt, dan ini dia ada buat USB buat ngecas. Ini karet ya, bahannya grip. Nah, di sini untuk console box sayangnya nih bahannya bukan kulit ya. Ini dia kayak soft touch tapi agak keras, nggak bisa di recline. Dan ini dia untuk bukanya langsung ya, dia nggak pakai magnet. Ada tempat penyimpanan di sini, oke, lumayan luas ya. Nah untuk joknya dia seperti ini, dia warna hitam dengan perforated leather sedikit di bagian tengah. Yang di bagian sini ini kulit tapi dia kayak denim ya, kulit denim. Di sini dia stitchingnya warna biru. Dan untuk airbagnya
dia udah 6 ya, airbagnya udah 6, jadi termasuk di pilar. Seat belt dia fix, hand grip mode retract, sun visor di sisi penumpang, lengkap dengan vanity mirror, dan dia ada lampunya ya. Ada lampunya, cuman nggak kelihatan nih lampunya, dia pakai apa ini lampunya. Nah, terus untuk lampu baca di sini dia ada individual, dan ini kalau buat nyalain semua lampu dia seperti ini. Nah, dia lampunya halogen ya. Nah, terus di sini ada untuk passenger airbag passenger airbag, ini buat ngelihat statusnya nyala atau mati. Terus di sini juga ada buat spion yang udah auto dimming. Adasnya ada di bagian depan sini tadi ya. Nah, untuk di sisi driver, sampai sisi driver dia ada ticket holder, vanity mirror, tapi dia ada lampunya ya, cuman kita nggak tahu nih lampunya halogen atau LED. Nah, dia ada tweeter di sana, dan ini dia airbag di sisi penumpang depan ada di bagian sini ya. Ini dia warnanya piano black sama biru, jadi ini keren banget ya, nyambung ya sebenarnya. Kalau kita lihat desain dashboardnya ini menurut saya keren. Untuk laci dia udah soft opening, dan ini ada layout dari door trimnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke baris kedua ya, untuk MG ES EV. Oh ya, untuk window line dia udah chrome ya, dan ini juga dia kacanya udah pakai privacy glass di bagian belakang. Jadi depannya tuh dia bening, belakang ini udah pakai privacy glass bawaan. Jadi kalau kalian tambah kaca film lagi pasti akan lebih gelap lagi ya. Nah, di baris kedua nih kalau kita lihat dia bahannya masih hard plastik ya, sama masih hard plastik. Di sini dia piano black, cuman sayangnya aksen warna birunya nggak nyambung ke belakang ya. Jadi ini hitam polos aja. Untuk power window dia ini all auto ya. Terus di sini ada bahan fabric denim ya, warna biru. Dia ada cup holder dan door pocket serta speaker. Nah, duduk di baris kedua dari MG ES EV ini saya 3164. Untuk ruang kaki lega ya, cuman ini untuk ruang sepatu mungkin kalau dia terlalu turun jadinya agak mentok ya. Di sini dia ada seat pocket di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Ini keren ya, dia ada aksen corak-coraknya, cuman sayangnya dia nggak dapat AC belakang di sini. Jadinya cuma dikasih tempat penyimpanan, dan di bawahnya masih ada tempat buat ngecas ya. Nah, di bawahnya ada tempat buat ngecas nih, ada buat USB-A sama USB-C ya. Nah, ini ada layout dari dashboardnya untuk MG ES EV Wagon ya. Ini kalau misalnya dijual setting harganya misalnya 500 atau 600 juta, mungkin ini bisa menarik ya, apalagi kalau misalnya bisa dibuat secara CKD seperti MG4 EV atau MG ZS EV. Cuman memang tadi dia nggak ada sunroof ya, cuman adasnya udah lengkap. Nah, di bagian sini dia ada hand grip mode retract dengan hook, dan ini untuk lampu bacanya dipecat dari sini ya, nih halogen harusnya. Dan untuk jok belakang ini headrestnya tiga-tiganya udah adjustable, lengkap dengan sibel tengahnya dia 3 titik ya, sibel 3 titik semua. Sudah isofix, dan dia di sini dia ada armrest dengan 2 buah cup holder. Dan sayangnya joknya ini fix ya, nggak bisa di recline, tapi mengingat joknya ini cukup tebel, menurut saya ini akan cukup enak buat dibawa perjalanan jauh, apalagi ini wagon ya. Nah, sekarang kita coba ke belakang ya. Kita sebelum ke belakang kita coba nyalain dulu buat lampu-lampunya sama lampu hazard. Nah, untuk rem belakang cakram ya. Nah, di ini ada window line chrome sampai belakang. Dan untuk antenanya ini dia sudah Pringlass ya. Antena udah Pringlass karena di atas sudah nggak ada antena shark fin. Berarti udah Pringlass. Dia wiper belakang ada di bagian sini, ada rear defogger, rear upper spoiler dengan high mount stop lamp, dan ini dia warnanya hitam gloss. Nah, untuk lampunya ini dia lampunya LED. Jadi untuk lampu remnya LED. Tapi untuk lampu sein, lampu mundur ini masih halogen. Dan tadi dia ada fog lamp belakang ya. Dan ini ada reflektornya. Untuk sensor pakai dia rata body ya. Sensor pakai rata body 4 titik seperti ini. Kemudian ini nggak ada knalpotnya ya, karena ini mobil listrik. Sayangnya untuk lampu plat nomor masih halogen. Ada kamera parkir, ini kamera belakangnya. Tadi kamera 360 ya. Dan dia di sini dia ada lapisan chrome, ada logo MG, dan ini ada Brake Dynamic emblem. Nanti biasanya ada emblem MG ES-nya ya, biasanya ya. Nah, kalau kita buka bagasinya dia udah mode elektris. Nah, bagasinya ini cukup oke ya, bagasinya cukup luas. Dan ini dia masih dapat parasol shelf, ini bisa kita tarik seperti ini ya. Dan joknya dia bisa dilipat. Ini yang sisi 60, ini yang sisi 40 ya. Dan ini kalau kita coba lipat untuk joknya, kita coba tarik ya. Nah, dia tidak terlalu rata-rata ya, jadi dia masih ada hamnya sedikit ya.
Dan ini dia ada cargo net di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Dan ini nggak ada lampu apapun ya di sini ya. Lampunya cuma ada satu nih bagian sini, LED. Dia di sini nggak ada ban serep, jadi dia udah diganti sama tire repair kit. Nah, bagasi belum elektrik ya. Nah, sekarang kita coba lihat kalau dari samping. Nah, kita tinggal tarik aja dari sini ya tuasnya. Nah, tinggal tarik. Nah, dia memang belum rata lantai ya. Nah, ada akses parkir juga di sisi penumpang depan. Dan untuk jok yang di sisi penumpang, dia di sini manual ya. Jadi dia cuma ada reclining sama sliding aja. Slidingnya di bagian kanan sini ya. Nah, ini adalah layout dari dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, jadi sekian dulu untuk video in-depth dari MG ES EV. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.